warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak hebat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tema 5 kelas 2 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Minta tolong dengan baik perlu dilatih. Tidak mudah meminta tolong dengan sopan. Suara kita harus lembut, wajah kita harus menyenangkan. Pengalaman belajar minta tolong tidak akan sia-sia, karena saling meminta tolong dapat membuat hidup rukun dan gembira. Bersyukurlah jika hidupmu gembira dan rukun dengan sesama. Ahmad, tolong sampaikan surat pemberitahuan ini kepada orang tuamu. Baik, Pak Guru. Akan saya sampaikan surat ini kepada orang tua saya. Nah, anak solih dan solihah, jika kita mengharapkan orang lain untuk melakukan sesuatu atau kita ingin meminta bantuan kepada orang lain, gunakanlah kata tolong. Dan kita sampaikan dengan santun dan sopan. Anak-anak hebat, di sini kita diminta untuk membuat kalimat tolong berdasarkan gambar. Gambar yang pertama, kalimatnya adalah, Bu, saya minta tolong untuk diambilkan boneka yang ada di atas, kata Melanie. Kemudian kalimat yang kedua berdasarkan gambar adalah, Ahmad, ibu minta tolong kamu hapus papan tulis ya, kata ibu guru. Nah, ini adalah contoh kalimat minta tolong berdasarkan gambar. Mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Ukurlah panjang benda-benda tersebut di rumahmu. Gunakan penggaris. Ubahlah ukuran dalam sentimeter menjadi meter. Anak-anak hebat, perlu kita ingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Cara mengubahnya ada 2 cara. Yang pertama dengan cara perkalian, kemudian yang kedua dengan cara penjumlahan. Cara perkalian, 3 dikali 100. 100 ini kita dapat dari 1 meter ya. Jadi 3 dikali 100 cm hasilnya adalah 300 cm. Kemudian cara yang kedua dengan penjumlahan, 100 ditambah 100 ditambah 100, karena 3 tadi ya anak soli dan solihah, jadi 100-nya ada 3, 100 ditambah 100 ditambah 100, jumlahnya adalah 300 cm. Kemudian bagaimana cara mengubah sentimeter menjadi meter? Nah, gampang. Caranya adalah dengan membagi. Jadi tidak bisa, kalau sentimeter ke meter itu tidak bisa dengan cara perkalian atau penjumlahan, tapi dengan cara pembagian. Nah, 300 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya 300 dibagi 100 sama dengan 3 ya. Caranya mudah. 3 karena nolnya di belakang sama 2, jadi kita coret saja. Jadi 3 tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3. Dedaunan merupakan bagian dari tumbuhan yang hidup di lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan dapat dijadikan bahan membuat puisi.
Apa itu puisi? Yang pertama, puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Yang kedua, ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait, kemudian satu bait terdiri 4 baris. Cara membaca puisi berbeda dengan kalimat biasa. Lalu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, intonasi. Intonasi artinya tinggi rendahnya nada saat membaca. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Jadi, kita saat membaca puisi, raut wajah kita harus disesuaikan dengan tema puisi yang sedang kita baca. Contohnya, jika puisinya sedih, maka raut wajah kita juga harus ikut sedih. Kemudian jika puisinya bahagia, raut wajah kita juga harus bahagia. Jangan sampai kita membaca puisi yang sedih tapi raut wajah kita bahagia, ya anak solih dan solihah. Yuk kita baca bersama-sama. Di sini ada puisi Langit Biru, buah karya Dwi M.W. Kupandang cakrawala, gumpalan awan putih keabuan, berarak-arak terbawa angin. Hasrat hati pun ingin ke sana, melayang-layang bersama awan. Terbayang rasa begitu nyaman. Kini kusadari sepenuh hati, begitu lemah dan kecil diri ini. Sungguh tak pantas orang yang congkak bisalah merasa daripada merasa bisa. Bersahaja itulah yang utama. Selalu tunduk perintah Sang Pencipta. Ya, anak solih dan solihah, itu adalah contoh membaca puisi. Ya, anak solih dan solihah tentu tidak bisa melihat mimik wajah ibu membaca puisi, tapi anak solih dan solihah insya Allah bisa. Nah, anak solih dan solihah itulah contoh membaca puisi. Nah, di sini puisi bermakna bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak pantas untuk merasa sombong. Karena apa? Segala yang ada di muka bumi ini, yang ada di jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Ini saja yang bisa Ibu Indah sampaikan. Sebelum Ibu Indah tutup, Ibu Indah punya pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinarlah terang di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.